Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifan Nurdihanisa dari kelas 2C, Prodi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan lembar kerja mahasiswa mengenai materi magnet dengan mata kuliah yaitu IPA lanjut. Baiklah, di sini terdapat biodata saya dan jadwal pelaksanaan telah saya lakukan. Yang pada hari pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan, yaitu pada hari Jumat tanggal 23 April 2021, melakukan praktikum pada hari Minggu 25 April 2021, serta mengisi LKM pada hari Minggu juga tanggal 25 April 2021. Dan pada kegiatan kali ini bertujuan untuk mendeskripsikan cara membuat magnet dari bahan di sekitar kita, membuat magnet dengan cara induksi, digosok, dan aliri arus listrik, membuat kompas sederhana menggunakan alat-alat di sekitar kita, serta menentukan arah medan magnet itu sendiri. Di sini juga kita harus menyiapkan alat dan bahan seperti magnet, penggaris plastik, lilin, jarum jahit, paperclip, kawat tembaga, baterai, bola lampu kecil, selotip bening, serbuk besi, gunting, cutter, kertas HVS, styrofoam, gabus atau kertas, silet, piring plastik kecil, serta paku 2-3 cm. Di sini juga terdapat prosedur kerja yang pada kegiatan pertama kita diharuskan untuk membuat magnet sederhana, pada kegiatan 2 kita diharuskan untuk membuat kompas sederhana, dan pada kegiatan 3 kita diminta untuk mengetahui atau menentukan arah medan magnet. Di sini juga terdapat hasil pengamatan yang telah saya lakukan. Pada hasil pengamatan pertama, yaitu pada benda jarum, paku, paperclip, dan silet, saat digosok itu menempel, dan saat dilakukan induksi juga menempel, dan saat dialiri arus listrik juga menempel. Sedangkan untuk lilin, kertas, penggaris, dan plastik, saat digosok itu tidak menempel, dan saat induksi juga tidak menempel, dan saat dialiri arus listrik juga tidak menempel. Hasil pengamatan kegiatan 2 yaitu jarum yang digosokkan secara searah pada magnet membuat magnet elementer yang terdapat pada jarum menjadi teratur dan mengarah pada satu arah, dan dari sanalah jarum dapat dijadikan magnet. Jarum tersebut memiliki arah yang berlawanan dengan kutub magnet yang digosokkan, dan saat diletakkan di atas styrofoam, jarum akan selalu menunjukkan kutub utara dan kutub selatan walaupun sudah diputar-putar ke berbagai arah. Hasil pengamatan kegiatan 3 yaitu terjadi sebuah tarikan antara magnet dengan serbuk besi, dan hal tersebut membuktikan bahwa adanya sebuah medan magnet. Saat serbuk besi didekatkan dengan magnet, mereka akan mengatur diri mereka sehingga akan membentuk sebuah pola lengkungan. Jika keduanya didekatkan dengan jarak yang sedikit, maka polanya juga akan semakin membesar. Sedangkan jika keduanya didekatkan dengan jarak yang lumayan jauh, maka polanya akan semakin kecil. Dan di sini terdapat dokumentasi yang telah saya lakukan. Yang pertama ini menyiapkan alat dan bahan. Ini merupakan saat benda paku digosok dan ditempelkan ke benda-benda dan alat yang telah disebutkan tadi. Seperti itu juga dengan induksi. Dan saat dialiri arus listrik, dan ini merupakan pembuatan kompas. Di sini saat menentukan medan magnet. Diskusi yang pertama yaitu mengapa paku yang digosok dengan magnet dapat memiliki sifat magnet? Karena paku yang digosokkan akan memiliki sifat kemagnetan. Semakin lama atau semakin banyak paku menerima gosokan magnet, maka sifat kemagnetannya juga akan semakin kuat. Yang kedua yaitu mengapa paku yang ditempelkan dengan magnet dapat memiliki sifat magnet. Karena dengan menempelkan paku dan magnet, paku tersebut juga akan memiliki sifat kemagnetan. Hal ini biasanya disebut dengan induksi, namun hanya akan bersifat sementara. Yang ketiga yaitu mengapa paku yang dialiri arus listrik dapat memiliki sifat magnet. Karena paku memiliki sifat kemagnetan yang bersumber dari arus listrik tersebut. Namun hanya arus listrik searah yang dapat mengantarkan arus tersebut. Sifat kemagnetan pada paku juga bersifat sementara, di mana paku akan memiliki sifat kemagnetan jika hanya ada suatu aliran listrik.
Yang keempat yaitu menjelaskan prinsip kerja kompas sederhana yang telah dibuat pada kegiatan 2. Silet dan jarum yang telah digosokkan pada magnet dan diletakkan di atas air dapat menunjukkan arah kutub utara dan kutub selatan karena silet dan jarum merupakan salah satu bahan besi yang mempunyai daya tarik tinggi oleh magnet. Mengapa serbuk sari membentuk posisi sesuai hasil percobaan pada kegiatan 3 sebelumnya? Karena saat serbuk sari didekatkan dengan magnet akan timbul sebuah gaya magnet yang biasanya disebut dengan medan magnet. Medan magnet tersebutlah yang membentuk serbuk besi seperti pada kegiatan 3. Dan di sini juga kita terdapat simpulan, yaitu sebuah benda yang memiliki materi atau unsur besi maupun baja mempunyai daya tarik yang tinggi, namun bersifat sementara, seperti jarum, paku, silet, dan paperclip. Sebuah benda yang terbuat dari besi atau baja dapat menentukan arah kutub dengan bantuan air seperti jarum dan silet pada kegiatan 2 tadi. Salah satu uji coba agar kita dapat mengetahui adanya medan magnet adalah dengan menggunakan serbuk besi yang didekatkan dengan sumber magnet. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.